Berarti kita sepantaran ya. Ya, Cuman usaha kami belum sehebat dirimu. Mungkin kami kurang kurang gesit kah? no, kalau saya bilang kadang kalau ada teman-teman saya seumuran saya bilang kok udah banyak usahanya. Saya bilang saya curi star. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to Toto Lari Podcast. Podcastnya anak hitsnya NTT. With me tentunya Dope Papa bukan anggur merah. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu yang sangat ganteng, muda, yang menginspirasi tentunya. Pengusaha yang sangat produktif, inovatif dan juga menghasilkan income yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Ian Hamka. Selamat malam Kak Ian. Selamat malam. Oke, terima kasih ya sudah datang di tempat kami ini. Sama-sama. Kami rasa seperti antara borjuis dan proletar itu. Ini kayak sesuatu yang ya kami nanti-nantikan. Ya bahwa ini realnya seorang young entrepreneur datang di studio kami. Senang juga saya malam hari ini diundang lah. Ya, kami lebih senang lagi karena imut dan cute banget ya. Atau Mbak udah tahu itu. Well, padahal saya udah punya jenggot kumis loh buat biar sangar-sangar sedikit. Ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa, jenggot itu malah buat tambah geli itu. Geli-geli enak gitu. Well, terima kasih banyak sekali lagi sudah datang di tempat kami. Akhir-akhir ini kesibukan Kak Ian itu lagi ngapain sih? Akhir-akhir ini kebetulan setahun terakhir ketika COVID. Yep. Saya nambah bidang usaha, jualan rumah. Oh. Susah Pak. Iya. Iya, jadi ketika momen orang yang dimana lagi ngurus diri untuk bisa bertahan hidup. Yep. Nah saya siapin dia untuk rumah biar bisa hidup. Ternyata belum istilahnya cukup menantang. Yang dimana ya pembelinya kita harus betul-betul genjot. Yep. Ya syukurnya adalah yang beli. Nah, jadi memang kita lagi mulai 1 tahun terakhir ini menjadi developer ya. Oke, properti. Loloa Resident namanya. Oh, Loloa Resident. Beradanya di Loloa. Loloa dong. Oh, Loloa ya. Itu tempatnya rindang-rindang enak itu. Wis, kok tahu? Iya, saya sering ke sana. Karena memang tempatnya asri. Asri ya. Asri. Fokusnya cari tempat-tempat yang masih asri. Masih asri. Masih jauh daripada kata padat. Oke. Karena kan di sana masih cukup luas ya. Oke. Masih banyak tanah kosong. Nah, kiranya kita masuk, kita tata, kita buat site plan-nya sehingga kita dapatlah jadi perumahan di situ. Sekarang progres sudah 8 rumah lah kita bangun sama 8 ruko. Wow. Di depannya ada ruko. Nah, karena dia satu jalur dengan Pasar Loloa. Oke, supaya dengan rencana untuk menghidupkan kembali Pasar Loloa. Betul sekali. Ya, benar. Misi saya Pasar Loloa nanti bagaimana sih biar bisa dilihat juga. Iya, benar. Janganlah kita padat sekali di Pasar Baru. Saya seorang penghuni Pasar Baru soalnya. Iya. Penghuni Pasar Baru. Saya tahu beberapa usaha yang ada di Pasar Halo warga Pasar Baru. Mama-mama yang jual sayur juga pasti senang ya lihat salah satu representasi mereka ada duduk dengan kami di sini. Ya kan? Betul. Pengusaha kan? Betul. Well, dari sekian banyak bidang usaha yang telah dirimu geluti, yang mana yang merasa paling menantang gitu? Apakah yang tentang tadi developer untuk perumahan-perumahan sekarang ini atau ada hal lain yang dirimu rasa sangat menguras tenaga? Kalau saat ini yang menantang pasti developer ya. Developer. Yang dimana memang sebelumnya itu bukan bisnis saya, bukan bidang saya gitu loh. Menjadi developer itu sebenarnya dulu kakek saya itu yang bangun perumahan Raibelu 1 dan Raibelu 2 yang ada di Sesekoe. Oke. Itu kakek saya. Nah kebetulan bapak itu nggak mengembangkan perumahan, melainkan ruko. Jadi bapak itu mungkin lebih senang bangun ruko. Sekarang saya lah yang mungkin lanjut ya, estafet kakek ya. Nah, menantang. Yang dimana jual rumah nggak gampang gitu loh. Bener. Bayar tukang susah juga. Nah disitulah artinya
ngatur keuangan Iya. dan lain-lain. Nah jujur memang saya baru banget belajar menjadi developer. Bahkan sebelum saya terjun di developer, beberapa bulan sebelum saya pergi ke Jakarta untuk kursus. Oke. Nah jadi memang saya itu orangnya apa yang sebelum saya terjun bisnisnya saya pelajari dulu. baik-baik. Bener. Nah paling tidak mulai dulu. Nah kira-kira dari ilmu yang sebelum-sebelumnya nggak membuat salah arah lah. Oke. Nah seperti itu. Apalagi kan ketika ngurus-ngurus IMB dan lain-lain. Iya. Nah itu kan perlu ilmunya. Nah, tata cara buat set plan-nya di dalam. Fungsi-fungsinya seperti apa. Fasilitas umumnya. Nah walaupun kita bukan arsitek paling Iya. tidak Mengerti lah. mengerti. Nah Iya. disitulah kenapa saya harus kursus. Seperti itu. Diundanglah banyak arsitektur, para pekerja supaya kemudian hitung tahu berapa keuntungannya. Nah, yang pasti anggarannya dulu nih, Ya, ya kan? Anggarannya dulu, kita lihat RAB-nya berapa. Terus ketika kursus diajarin juga gimana sih celah apa yang nanti buat untung, dari sisi mana. Nah, seperti itu. Sama hukum-hukumnya, kira-kira apa aja nih pajak-pajak yang harus kita bayar. Nah, di situ diajarin lah. Kira-kira biar jangan salah langkah. Karena banyak cerita teman-teman developer itu, mereka setelah menjual ada yang pajaknya lupa dibayarkan, numpuklah pajak tersebut. Nah keuntungannya udah habis, pajak udah ikut. Nah ini developer kemarin hasil penjualan ini ada yang kena pajak, pajaknya sekian, udah kalang kabut lah sudah. Nah di situ yang saya hindari. Apakah nanti diberatkannya kepada konsumen ataukah developer tetap? Jadi gini, sebenarnya untuk pajak itu ada yang dikenakan kepada konsumen. Tetapi karena banyak yang kurang paham, kita sebagai developer langsung include-kan ke harga. Oke. Nah, jadi makanya di promo kita itu gratis pajak. PPN, Ya. terus BPHTB buat daerah. Nah, itu biar nanti kami yang kurangin dari harga jual tadi. Oke. Nah, seperti itu. Teknik marketing ya. Teknik marketing dan gak ribet juga. Oh ya. Nah, kan orang udah susah dibayar rumah, tiba-tiba kita minta lagi pajaknya sedikit-sedikit, ya repot juga kan. Apalagi di dalam kondisi corona seperti sekarang. Nah, memang saya ngurusnya izin itu ketika awal corona. Oke. Di tahun 2020 ya. Awal-awal itu kan Maret lah corona. Maret juga saya ngurus izin. Nah, jadi banyak yang WFH dan lain-lain. Nah, paling tidak saya punya momen lah untuk bisa diskusi. Sempat dilarang, oh ukurannya salah nih. Harus dirubah ukurannya. Nah, setelah berdiskusi ternyata mereka tahu rumah ini bukan rumah subsidi ya. Bebas dong ukurannya. Yang paling tidak yang pantas lah. Nah, ukurannya pantas, tipenya pantas, jadi sehingga menarik lah untuk dijual. Jadi seperti itu. Dari sekian banyak usaha yang dirimu rintis, yang mulai menggurita di Atambua Raya ini, ya kan? Dan itu sangat luar biasa. Sekarang umurnya berapa? Umur 27. Baru kemarin. Berarti kita sepantaran ya. Ya, cuman usaha kami belum sehebat dirimu. Mungkin kami kurang kurang gesit kah? No, kalau saya bilang kadang kalau ada teman-teman saya seumuran saya bilang kok udah banyak usahanya. Saya bilang saya curi star. Oke. Nah, saya curi star. Yang dimana orang masih sibuk kuliah, senang-senang ya kan. Bener. Saya sudah kerja. Dari awal badan sebesar ini langsung kurus. Gara-gara pekerjaan dulu 2013. Ketika saya awal di Atambua. Badan saya bagus. Pulang sampai di sini dalam 6 bulan saja itu langsung kering. Turun. Oke. Ya coba dipikir anak kuliahan lagi senang, ya nggak senang juga sih, susah juga dulu. Tiba-tiba pulang ada usaha yang sudah ada, terus ngegaji orang, duitnya juga nggak ada, tapi harus ada kewajiban gaji orang. Itu kira-kira bagaimana? Didapatnya dari apa? Nah akhirnya usaha yang tadi itu disuruh bilang orang tua hanya tunjukin itu kemarin klien kita itu. Itu kita punya mitra. Nah itu coba deketin. Nggak ada uang sama sekali dikasih, ini ya nanti pakai bayar gaji pegawaimu, nggak ada. Jadi ketika itu 2 tahun saya mulai usaha itu,
Itu di radio. Radio, oke. Di radio karena memang ketika 2013 radio kita itu sempat goyang lah istilahnya karena manajemen ya penyiarnya mulai kurang dan lain-lain. Nah akhirnya saya tarik satu-satu. Yang penyiar-penyiar kita tarik semua. Terus langsung saya bilang nanti gajinya kita naikin ya. Kan part-timer ya. Yap. Ya per jamnya yang sebelumnya sekian saya naikin sekian. Saya nggak pikir kalau uang dari mana saya ambil. Akhirnya udah mereka siaran aja. Saya yang berpikir, saya yang kurus ketika itu. Nah tapi 2 tahun berjalan dan 2 tahun itu juga saya nggak dapat gaji. Karena memang setiap usaha saya hasilnya itu saya keluarin gaji saya. Jadi hak saya itu gaji saya. Nah apapun usahanya sampai sekarang. Jadi ketika ada uangnya lebih di usaha tadi, saya nggak bilang oh ini uang saya semua. Nah gaji saya berapa, nah itu yang saya ambil. Ketika itu 2 tahun saya nggak gaji diri. Jadi ada sisa berapa, kadang ya 200-300 sudah saya ambil pakai operasional lah. Jadi 2 tahun itu ya sengsara. Pelan-pelan kita mitra udah banyak. Radio favorit berkibar lagi. Benar. Event-event tiap tahun yang paling hits mungkin Coloran ya. Iya, Coloran. Wonderful Indonesia kalau tidak salah kali. Wonderful Indonesia juga kita ikut serta. Bahkan kalau mau dibilang itu salah satu yang buat kita naik juga. Jadi memang saya deketin tim IO-nya kebetulan karena saya deketin akrab, mengakrabkan diri. Ya mereka percayakan tolong siapin LO ya anak-anak Ketambua. Nah disitulah saya jadi LO juga. Makanya kadang kalau pas konser saya ada di panggung tuh. Padahal juga cuma jaga kabel ya, tapi naik panggung gitu kan. Jadi, nah dari situ juga kita radio favorit akhirnya mulai berkembang pelan-pelan. Semua artis yang mau manggung di Wonderful itu pasti pergi talk show dulu di radio kita. Otomatis menaikkan rating. Rating naik pasti. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah iklan-iklan kita selalu oke lah. Artinya sampai sekarang ya saya masih bertahan. Penyiar kita ada 8 orang. 7 atau 8 ya, termasuk saya. Nah itu termasuk luar biasa lah. Dan ketika COVID sama sekali nggak ada yang istilahnya dirumahkan kah atau apa. Nah itu yang rasa bersyukur saya di situ. Sulit. Pas COVID memang bukan apa istilahnya, iklannya telat. Nah yang biasa harusnya masuknya bulan sekian telat dia. Memang itu yang agak berat. Masuk tetap masuk iklannya. Jadi di situ banyak belajar lah. Nah, kalau saya bilang di radio itu belajar jadi marketing ya. Kebetulan saya posisi di station manager. Bagian advertising. Sekalian marketing juga. Jadi memang rangkap-rangkap. Pokoknya saya bilang aja sama teman-teman, saya bilang saya nggak bisa siaran lagi. Awal-awal dulu saya siaran. Nah, tapi saya bilang saat ini saya sudah nggak mau siaran lagi. Biar saya urus nasib kalian gitu. Jadi cari klien lah, apa. Ya teman-teman radio Pak, banyak lah saya ajak cerita. Saya bilang ya kondisi kita gini, ya mohon dimengerti. Tapi ya saya selalu berharap nggak ada yang saya potong-potong dari mereka. Nah itu yang artinya ya sampai sekarang sih saya masih bersyukur. Ya walaupun keadaan COVID, kita tetap survive lah. Nah, jadi ini kita seperti share to care ya. Tentang radio. Waktu itu ya ketika kita masih segar-segar, masih kecil-kecil itu kan zamannya radio favorit itu sangat mengudara kala itu. Banyak orang menemukan cintanya itu dari radio. Saya setuju. Bener. Jadi ketika zaman itu ya bagi saya radio mungkin karena di rumah ya. Jadi radio memang seru sekali di luar sana. Seru sekali. Adalah orang yang punya nama di udara. Iya, nama di udara. Terus nanti baku ketemu di studio. Jadi seru pokoknya. Jadi memang ada ajang ketemu jodoh. Bahkan penyiar-penyiar yang lama-lama itu nikah sama para pendengar. Ada. Nah bahkan kalau saya dengar cerita itu kan saya cuma dengar cerita aja. Jadi dulu itu karena saya sekolah di luar. 1 tahun pulang 1 kali aja. Malaysia. No itu masih di Makassar dulu. Nah masih di Makassar dulu. Jadi setiap tahun sekali saya pulang. Itu kadang cuma dengar cerita. Kadang juga sempat siaran. Jadi kakak saya ya, almarhum Kak Tio itu. Nah, dia yang pertama ajar saya siaran. Jadi dia ngomong di situ,
tapi suaranya itu nggak masuk di siaran, yang kedengar di telinga saya. Nah saya ucapin apa yang dia ngomong, jadi kayak didikte gitu. Ya. Nah pertama ngurus terjun di siaran seperti itu. Nah karena memang masih sekolah jadi memang nggak terlalu ini sih. Ya seru lah, radio memang zaman dulu Iya. itu sangat istilahnya ya mempertemukan. Iya, banyak sekali ya terjadi. Betul. Terjadi kejadian ya akibat radio. Ya, Nah. banyak sekali nama putri. Ada Putri Valentine, ada Putri Kilo 16, Ya. ada banyak Putri raja-raja. Salju ya. Putri Salju. Dulu saya juga sempat masuk gitu. Namanya siapa? DLG kalau nggak salah, itu saya ingat. Waktu zaman masih Nokia Center itu. Itu sangat hits. Jadi ketika itu kita melihat ada pergeseran. Ketika mulai ada smartphone, orang lebih fokus kepada ya YouTube dengan hal-hal lain. Radio mulai ini. Ini berarti mengajarkan kita juga bagaimana tentang manajemen. Ketika dirimu datang, memberikan satu pembaruan dalam radio. Dan kemudian ya sampai sekarang kita dapat lihat. Betul. Tetap terjaga konsistensi dari radio favorit. Dan semakin hits ya penyiar-penyiarnya itu. Saya lihat penyiar-penyiar saya itu, mereka itu siaran hanya istilahnya For fun saja. for fun. Oke. Mereka ketika nge-MC itu kadang saya iri sama mereka. Sekarang dia Iya. jatah MC ya. MC. Bayarannya MC ya berapa kali lipat daripada siaran. Benar. Nah jadi memang banyak yang ketagihan. Tapi saya cukup senang yang dimana saya lahirkan para MC-MC di Atambua itu mereka bisa berkesempatan ya belajar dari radio, Iya. ngomong sama mic, Benar. ketawa ketiwi, entah pendengarnya yang mana ya kan. Tapi setelah di depan panggung itu bisa pede, terus bawaannya bagus. Nah di situ kadang. Dan saya selalu bilang mereka ketika ada acara dan saya yang hadir sebagai tamu, saya selalu bilang kalian punya MC jelek. Iya. Nah kenapa itu ya mungkin sebagai cambukan aja bahwa saya paham dunia ini, yaitu artinya masih kurang, tambahin lagi. Walaupun orang lain sudah bilang oke. Nah paling tidak dia bisa semangat untuk lebih bagus lagi ya, artinya wawasan kosakata itu paling penting. Kadang kita mati kata kan di depan kamera, di depan banyak orang ngomong apa lagi ya. Nah jadi kalau di radio itu kan ada break. Yep. Terus kita bisa baca konsep. Baca konsep lagi. Siapa yang mau dilihat ya kan. Nah di situ kalau udah nge-MC beda Pak. Tapi kalau nge-MC dengan radio, tantangan terbesar itu di radio. Bagi saya karena suara itu harus berkesan. Kalau kita hanya sebatas untuk melihat, nanti bisa dilupakan. Tapi kalau suara itu kebanyakan radio, saya kurang tahu. Mungkin apakah salah, nanti kemudian bisa diluruskan kembali. Banyak penyiar-penyiar radio di luaran sana, di tempat-tempat Jakarta lah, mereka meninggalkan kesan yang paling mendalam buat pendengarnya. Bahkan sampai ada itu, filmnya tuh pernah ada yang sampai bunuh diri itu akibat dari suara dari seorang penyiar radio. Dan itu indah. Dan Anda salah satu orang hebat ya, menghasilkan banyak sekali. MC-MC Atambua sejauh pengamatan saya memang rata-rata tuh lulusan dari radio favorit. Itu betul. Benar sekali. Itu betul. Karena memang om saya dulu itu cukup keras ketika bersiaran. Ketika ada penyiar yang salah langsung anggaplah ini kayak studio ya, langsung didatengin. Salah tadi, ngomong apa tadi? Nah kayak gitu. Okay. Jadi memang mereka itu betul-betul sebelum ngomong mikir dulu. Iya. Nah, jadi memang kadang ketika ada dapat yang ngerocos aja di depan, nge-MC terus gak ada isinya, Iya. nah itu kadang kan kurang menarik. Karena nge-MC bukan hanya sekedar hiburan. Itu harus tetap ada pesan-pesan yang Iya. menarik lah. Dan gaya tersendiri ya, seperti siaran juga. Ayo. Nah, jadi memang yang kakak saya Tio itu hampir setiap hari kalau siaran pasti ada kue. Ada aja lah pendengar itu, para sobat hati itu datang Sobat hati. bawa makanan lah apa. Keren lah. Indah. Indah. Nah memang saat ini saya melihat tantangan terbesar kita sekarang selain didengarkan, radio kan hanya didengarkan. Nah saat ini kan sudah banyak yang menonton. Seperti yang kita hadir di sini juga kan kita ditonton nih sama teman-teman. Nah, jadi itu tantangan kita. Apakah kita akan berevolusi Iya. dari siaran dan bisa dari mendengarkan bisa
lihat. Nah, ataukah hanya didengarkan saja. Nah, seperti itu. Ya mungkin di sini bedanya nggak ada musik ya. Ya. Musiknya nggak ada ini. Oke, saya berhenti dulu, saya minum dulu kan, kita dengerin musik dulu. Satu buah tembang kenangan dari Betaria Sonata gitu. Mengantar kita pada pukul 19:30 lepas dari jam 8. Itu kan radio banget kan. Itu radio banget. Dan itu indah sekali. Saya senang sekali mendengarkan radio. Karena banyak dari acara-acara radio tuh memberikan kita banyak wawasan. Benar sekali. Entah itu dari chart, dari music, dari yang bertengger di billboard atau apa. Betul. Secara itu kognitif kita oh berarti artisnya ini, berarti jadi knowledge kita tuh semakin banyak. Betul. Well, kita lepas dari radio, kita bergeser pada bagaimana the reason why dirimu memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, mungkin kalau saya bilang ya kenapa the reason why, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kali ya. Benar. Nah, jadi memang mau saya sembunyi gimana, tetap aja naluri jualan itu ada. Nah, memang bermula dari masih di pesantren dulu, saya di pesantren ya. Di pesantren dulu itu saya memang udah suka jualan sama junior-junior nih. Buat stiker nama angkatan. Habis itu jual buat bajunya mereka. Saya senior nih ceritanya. Harus beli. Kalau tidak beli? Ya enggak juga sih. Saya bukan senior yang galak lah. Enggak. Jadi ketika zaman itu kita udah enggak ada sih zaman senioritas yang terlalu ini. Karena pesantren itu memang terkenal dengan senioritas ketika zamannya kita. Bahkan memang saya masih dapat dulu waktu masih SMP awal-awal masuk ya satu salah kena semua. Tapi memang dari situ banyak tuh yang tumbang. Kita masuk sekitar berapa ratus orang, itu 300 orang. Kami tamat selama 6 tahun itu cuma 70-an ya kalau nggak salah. Nah 70-an orang. Dari situ mungkin karena prinsip ya entahlah, saya bilang kita orang timur ya keras-keras ya, karena kita kena hukuman itu kayu patah-patah di paha kita. Benar. Nah tapi saya selalu pegang prinsip ya udahlah, yang penting kita bersama gitu. Kita dihukum rame-rame ya sudahlah, kita nikmatin. Mungkin ini sebuah cerita nantinya ketika kita reunian ya kan. Dari situ memang dari sekolah memang sudah senang lah jualan. Sampai tamat, ketika saya liburan ke Atambua, saya selalu bawa 1-2 lusin baju kaos. Oke, untuk dijual. Nah, untuk dijual. Untuk dijual. Jadi kadang saya jual 1 lusin itu lebihnya 2 saya pakai. Nah disitulah kenapa dari dulu kadang jarang beli baju. Karena kadang saya jual dulu separuhnya teman-temannya dari selusin, terus baru saya pakai. Nah disitulah fun, bisnis itu fun. Nah, jadi bisnis itu kalau sekarang sih saya melihat itu ya bisnis itu rugi. Takut untuk mencoba. Iya, bisnis itu rugi. Resikonya kaya. Iya. Resikonya kaya. Ya. Nah, jadi memang resiko. Itu resiko kalau saya bilang. Karena memang saya beberapa usaha ini saya mulai dengan berat dulu, rugi dulu nih. Kalau promo bukan rugi ya. Promo itu adalah sebuah cara umpan lah ya, umpan. Nah, tapi di satu sisi ya kadang kita harus mengeluarkan kos-kos, apalagi kayak perumahan ya sekarang. Nah, itu banyak nih modal yang harus kita siapin. Nah, kalau mau bilang rugi ya mungkin kalau belum ada pembelinya ya. Jadi kan kita udah harus standby nih rumahnya. Nah, di situ kadang kita merasa bahwa wah, cash flow-nya harus ngatur nih. Nah, itu memang penting banget ketika kita usaha. Kenapa harus pergi belajar? Saya kursus kemarin, tapi ketika kita jalanin masih aja ada istilahnya celah-celah salah. Nah, disitulah momen belajar. Jadi dari situ saya melihat ya itulah bisnis. Gimana caranya kita bisa bertahan? Iya. Nah, selalu ada risiko dan yang paling utama adalah tanggung jawab. Terkadang orang-orang yang sekitar kita nggak tahu risikonya apa. Kita yang harus pasang badan dulu nih. Nah, mungkin nanti setelah selesai, kadang saya setelah selesai baru saya cerita kemarin itu begini ya. Mereka nggak nyangka kadang, ternyata habis lewatin ini. Tapi ya itulah the story-nya di belakang bahwa ya usaha gitu ya kita laluin ada ceritanya di belakang.
Ya saya yakin teman-teman juga yang mulai usaha pasti punya cerita-cerita spesial ya. Nah, itulah kerennya Iya. berwirausaha. Jadi saya ajak teman-teman Atambua dan anak-anak hits ya. Iya. Karena ini kan podcastnya anak hits ya. Iya. Nah anak-anak hits ya, selain dia hits, Iya. jadilah pengusaha. Harus punya nilai tambah. Iya, harus punya value. Nah disitulah nanti entah kamu lelaki, wanita akan mendekatimu, ataupun kamu perempuan dan lelaki akan tergila-gila padamu. Iya. Ngeri kali ya. Jadi seperti itu. Untuk usaha, haruskah kita memiliki modal yang cukup besar dari kacamata seorang pengusaha sendiri? Nah, saya adalah satu orang yang modal itu memang penting, tapi ada tapinya. Awal mula saya menjadi seorang pengusaha, bukan barang saya yang saya jual, tapi barang orang lain. Nah, jadi reseller, yang penting dipercaya. Awalnya saya beli dulu nih 1, 2, kayaknya kurang nih, kayaknya di stok dong gitu. Akhirnya dikasih stok, dijualin, ya minim modal ya. Nah, jadi nanti setelah untung tadi kita modalin lagi, beli produk tadi lagi kita jual. Jadi kadang orang bilang saya perlu modal, oke, perlu modal. Tapi banyak cara dan bisnis apa dulu. Nah, kalau memang reseller bisa membantu, mulai aja dulu dari situ. Nah, karena itu yang paling membantu sih kalau saya ya. Jual produk orang. Nah, sekarang kan bisnis bukan hanya produk, jasa juga bisa. Iya. Nah, jasa yang dimana ada orang butuh ini nih, udah saya cariin. Nah, nanti kan dapat fee ataupun dapat uang ojek lah ya kan, uang pulsa. Nah, itu kan udah senang. Paling tidak ya dari situ. Yang paling penting ya cari relasi ya. Iya. Networking itu paling penting. Jadi ketika kita mau bermulai usaha, berkawanlah sebanyak-banyaknya, berteman, jangan pilih-pilih. Iya. Jangan pilih-pilih teman. Nah, dari situ nanti dibukakan pintu rezeki. Kalau banyak teman kan silaturahmi ya. Iya. Dari silaturahmi rezeki dibuka selebar-lebarnya. Seperti itu. Ya. Luar biasa. Well, dari networking yang semakin luas di usia 27 tahun ini, adakah cita-cita paling terbesar yang belum dirimu gapai untuk sampai saat ini yang menjadi ya harus saya dapatkan one day? Untuk ekonomi ya kita sudah tahu, umur 27 dengan sekian banyak usaha yang sedang dirimu geluti, itu dari sisi ekonomi ya kita sudah tahu. Ada cost-nya, ada banyak rupiah yang sudah dihasilkan. Tapi pasti ada satu rasa ingin, ada satu tujuan yang ingin saya capai. Apa itu kalau boleh tahu? Saya kalau flashback, orang tua saya bilang, dari kamu kecil kamu gak punya cita-cita. Mama saya bilang, cita-cita kamu dulu tuh pengen bawa mama naik haji. Padahal ketika saya belum SD pun, belum TK, mama saya sudah haji duluan. Iya. Jadi udah gak bisa dong diwujudin. Benar. Makin kesini kadang mama selalu bilang, makanya sampai anak saya udah ada ya sekarang, cita-cita kamu jadi apa? Jangan kayak bapakmu gitu loh. Gak punya cita-cita. Nah, Dewi kapan hari setelah berapa lama saya sekolah, katanya cita-cita saya mau bawa mama saya keliling dunia. Saya belum pulang di sini, belum selesai sekolah, mama saya udah keliling ke beberapa negara. Nah, jadi memang cita-cita saya tuh bisa dikatakan gak ada. Tapi makin kesini, makin saya menjadi seorang pengusaha, cita-cita saya adalah menjadi seorang dermawan nantinya. Amin. Nah, yang mana membantu banyak orang, rezeki itu hanya akan titipan. Nah, kiranya ketika kita meninggal nantinya, amalan-amalan lah yang menopang kita. Karena kan orang bilang hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara, mati selamanya gitu kan. Karena memang ya a second life katanya yang lebih ini istilahnya kita harapin lah istilahnya gimana bekal ketika kita hidup ini kita bawa ke sana gitu loh. Antara surga neraka. Nah, ya kan? Kadang ada orang bilang saya nggak mau pilih surga neraka. Memang kita belum lihat lah. Paling tidak ya kita orang bilang ini hidup hanya sementara ya di sini jangan dipuas-puasin dong gitu kan.
kalau bisa banyak manfaat dulu di dunia. Menjadi berkat bagi orang lain. Betul. Nah, itu kenapa saya lebih senang di Atambua ya. Karena ketika saya di kota besar, entah itu di Kupang atau di Jakarta atau di mana, kita tahulah kalau saya pribadi itu orang yang suka bergaul. Naluri pengen A, pengen B itu terlalu ini. Jadi kesannya kita hanya mikirin diri sendiri aja. Lihat orang kita pengen menjadi itu gitu. Nah, ketika di Atambua saya melihat bahwa Atambua mengajarkan saya kesederhanaan kalau saya lihat. Yang dimana saya nggak harus menjadi orang lain untuk menunjukkan bahwa saya loh, saya ini loh gitu. Lihat saya, enggak. Di Atambua saya menjadi orang yang istilahnya ya ini saya gitu loh. Saya mau ngapain, saya mau pakai apa, suka-suka saya, senang saya di sini. Kalau di kota besar kadang kita kan melihat ada tolak ukur, itu branded, teman kita branded atau apa. Nah kalau di sini saya senang, nggak ada sama sekali istilahnya stratifikasi sosial. Betul sekali. Nah status sosial tuh nggak dilihat. Paling tidak kamu tahu saya Ian. Nah memang saat ini saya selalu dikenal Ian favorit. Memang di mana-mana saya selalu bilang Ian favorit karena memang yang memperkenalkan saya kepada semua orang Atambua ya favorit. Karena itu ketika saya SD, tamat SD, saya langsung ke Makassar pesantren. Nah, saya pulang 2013. Sampai teman-teman SD saya aja kadang kita harus berkenalan dulu ya, mungkin mengingat 30 menit kah baru kita tahu. Ternyata kamu teman SD saya dan dulu kita ngapain gitu. Baku hantam. Iya, baku hantam, main kelereng ya kan. Bahkan di krunya sini tadi bilang ada teman main Beyblade gitu. Oh, Beyblade ya. Beyblade. Oke. Nah, padahal dulu saya hobi main nok-nok. Yang gitu kan? Iya. Kebetulan kami dulu suka mainnya Tali Merdeka. Jadi memang seru lah. Nah itu yang membuat saya berkesan di Atambua ya seperti itu. Artinya seneng lah. Atambua ya kita. Nah banyak orang tanya, orang mana? Saya lahir besar di Atambua. Maka kadang ada yang tanya, orang mana? Saya orang Atambua, keturunan Sulawesi. Iya benar. Bukan orang Sulawesi, tapi keturunan karena memang ya saya orang Atambua gitu loh, lahir di Atambua, besar di sini. Oke. Ini bukan one question ya, maksudnya satu penegasan atau satu quotes untuk anak-anak Atambua yang sekarang lagi berusaha untuk membuka usahanya, yang kemudian dengan harapan akan maju, akan sukses. Kira-kira pesan apa yang bisa dibagi oleh seorang Ian Hamka yang kita bisa bilang, tapi memang kenyataannya bahwa dirimu sekarang sudah berada di titik sukses. Kira-kira apa yang bisa di-share untuk teman-teman Atambua ya, termasuk kami juga, seluruh kru yang berada di sini. Silakan. Oke, sukses. Saya masih on the way ya. Oke. Ya, jadi kita perbaiki dulu. Jangan sekarang dulu suksesnya. Oke. Belum, masih mulai. Oke. Nah, jadi buat teman-teman mulai aja dulu. Karena ketika kita sudah mulai, di situ kita akan lihat celah. Ada kekurangan apa kita perbaiki. Nah, jadi memang setelah kita mulai tadi baru kita bisa lihat, oh harus ditambahin ini nih, tambahin ini nih. Karena ketika mau perfect baru buka, gak akan jalan, gak akan bisa. Nah satu lagi, seringkali orang bilang, aduh kalau kita buka ini siapa ya pembeli? Kita punya teman banyak di Atambua. Paling tidak teman dekat kita, bukan karena dia butuh barang yang kita jual, karena kasihan sama kamu. Iya karena yang banyak yang kasihan. Kadang saya melihat, makin kesini kadang saya lihat, orang-orang yang support saya dulunya, itu dia nggak lihat apa dia butuh barang yang saya jual, enggak, kasihan sama saya. Kasihan mungkin karena persahabatan. Ya disitulah titik yang dimana support teman ya. Bukan kita baru buka hari ini bilang, wah ini pasti diskon ini 10%. Jangan, bener. Jangan minta diskon dulu. Iya. Kita baru buka ini. Ya tester. Ya tester nggak apa-apa lah sedikit. Ini kan minta diskon ini langsung 50%. Untungnya padahal cuma 10% ya kan. Minta diskon 10%. Habis modal kita. 3 hari kemudian gulung 3. Ya. Jadi ya kalau ada teman-teman pesan saya, ada teman kamu punya usaha yang baru, beli usahanya. Walaupun kamu nggak butuh, paling tidak itulah titik kita support dia. Nah, teman kita itu
buat teman-teman yang udah mulai ini, dia nggak mau memilih ngemis, artinya nggak mau memilih ini. Artinya membutuhkan orang, meminta dan lain-lain. Support dia. Dan satu lagi nih buat teman-teman anak muda. Kamu mau jadi apa? Harus berkumpul dengan teman-teman yang sesuai. Satu frekuensi. Kalau tiap hari kumpul sama teman-teman mabok, kamu bilang saya tidak pemabok, bukan pemabok. Kamu ngumpul sama teman-teman yang mabuk. Nah, makanya saya selalu membawa diri, entah saya di mana, saya selalu berdekat dengan pengusaha. Paling tidak saya paling suka itu sengaja bodoh tanya, walaupun saya sudah tahu karena saya tanya lagi orang. Kadang jawabannya kan beda-beda nih. Nah, cerita-ceritanya pasti beda-beda. Ketika saya ketemu orang baru, saya selalu mengosongkan otak saya, pikiran saya, biar saya tanya, jadi isi lagi. Yang baru. Itu makanya penting banget nih, teman-teman, networking, tambah teman. Dan jangan pilih teman. Jangan pernah pilih teman. Siapapun itu. Ingat, yang tukang parkir pun pasti ada ilmu sendiri yang belum kamu tahu. Nah, jadi memang ya itulah. Terkadang kita melihat kan makin kesini banyak tuh yang berlatar belakang pekerjaan yang sebelumnya bahkan jelek sekali ataupun rendah sekali, sekarang udah hebat. Nah itulah pasti banyak tuh dia momentum yang dia lewati. Jadi siapapun yang saat ini di posisi manapun kamu, jangan pernah berkecil hati. Intinya mulai dan berusaha untuk berubah, menambah. Saya yakin pasti sampai di titik puas, sehingga nantinya dia bakal bilang, usaha apa lagi ya? Jadi itulah landasan kenapa kadang saya buka usaha. Nah saat itu setelah di radio, sedikit ke belakang, setelah di radio, karena memang dulu di Malaysia, saya sempat di Malaysia jadi tour guide, nyambi jadi tour guide. Akhirnya sampai di sini saya buat travel, jual tiket, jual paket. Nah, beberapa teman-teman di sini yang bercita-cita mau nonton GP kapan hari, itu saya bawa, walaupun hanya satu orang. Kira-kira di mana untungnya kalau bawa satu orang kira-kira? Ya nggak ada kan untungnya, artinya kan dari selisih. Emang kita mau jual berapa harga paket ini? Karena pengen, ayo kita jalan-jalan. Jadi istilahnya bukan jualan paket tour lagi, tapi saya temenin di sini, saya temenin kamu ke sana biar nggak salah alamat. Jadi seperti itu. Berapa kali terakhir pernah juga kita bawa rombongan dari kota lain. Jadi memang saya sama kakak saya waktu dia masih kuliah di Bali karena dia kedokteran, banyak tuh teman-teman yang pengen liburan murah. Nah akhirnya kita bawalah mereka. Prinsip saya dulu yang penting udah biaya saya tercover ya kan, makan, tempat nginap dan lain-lain. Ayolah kita liburan. Jadi jalan-jalan. Setelah jalan-jalan sama kita itu banyak banget yang bahkan jadi tour guide juga. Wow. Saking terbukanya kita. Gini loh caranya. Jadi mereka itu ada teman-teman di Atambua malah jadi tour guide. Untuk destinasi Atambua? No, untuk ke Singapura. Wow. Karena dia udah belajar itu. Beberapa mungkin saya tahu itu. Pasti tahu. Karena memang ada teman-teman, dia jual backpacker juga. Nah, jadi dia bawa teman-teman. Nah itu saya senang. Saya adalah satu orang yang ketika ada orang yang maju, kita support, kita senang. Diajak mau, dia juga maju, dia mau. Kita turut senang. Saya pribadi, ya selalunya janganlah pernah merasa tersaingi. No. Karena itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita, ya siapapun itu pekerjaannya sama dengan kita saya selalu sharing. Jadi memang mungkin di dalam hatinya mereka merasa, saingan lagi ajak ngobrol nih. No, saya dalam otak saya nggak pernah ajak. Bahkan ada yang sama bidang usaha, saya ngajak ngobrol. Saya orang baru loh, ajarin lah gitu. Sharing lah. Atau mungkin yang saya lakuin salah. Nah, tidak banyak yang ngomong, itu udah benar, gini-gini. Nah, artinya kan itu memperkuat. Oh ternyata ini udah benar nih. Ya udah, yang benar tadi kita lakuin terus, repeat terus. Nah, disitulah pentingnya kita bisa istilahnya ngambil lah, belajar lah dari orang. Karena rezeki tidak akan tertukar ya. Betul sekali. Itu yang harus kita pegang. Jangan merasa di samping kamu ada saingan terus tiba-tiba udah kita ini. No. Banyak kok di pasar pun jejer tuh usaha yang sama. Nah ada salah satu usaha orang tua sama semua di sampingnya. Keluarga lagi semua.
Tapi biasa aja kita ya kan. Karena kita pikir bahwa ya rezeki nggak mungkin tertukar. Gitu. Ya seperti itulah. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak kita sepantaran. Untuk Ian telah datang di studio kami ini. Terima kasih. Dan semoga memberikan banyak, bukan semoga lagi, tapi memang sudah memberikan banyak value. Bukan saja untuk kami, tapi untuk anak-anak muda Atambua yang sedang berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup. Betul. Dan semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang lebih lagi. Jangan sampai kami mungkin sudah menjadi seorang pengusaha yang ya bisa sepadan dengan dirimu. Amin ya. Amin. Kun fayakun. Kun fayakun. Oke. Oh, satu pesan saya lagi. Oke, boleh. Cepat nikah. Benar. Karena gini, saya ini salah satu orang yang cukup cepat nikah. Oke. 23 saya udah nikah. Wow. Nah, sekarang 27. 23 saya udah nikah. Mau dibilang ya kita juga baru mulai rintis usaha. Tapi saya pikir gini, ketika kita nikah itu kan banyak tantangan lagi. Biarinlah tantangan kita habis di masa muda ini, mumpung masih kuat ya kan. Nah, jangan nanti udah susah-susah Baru nikah. Istilahnya bukan artinya karena dikejar umur ya, Iya. baru nikah. Nah, nanti banyak tantangan di pernikahan, repot ya. Iya. Nah, jadi nikah memang dari sekarang. Tapi jangan karena kecelakaan ya. Banyak sekali itu. Total lari dong. Total lari. Pegawai saya banyak itu. Tapi bilang betul, kalau kita sudah menikah tuh banyak tanggung jawab dan ada juga banyak doa-doa dari belakang yang mengiringi usaha kita. Betul. Bener kan? Betul. Kebetulan. Apalagi doa seorang istri, ya kan? Iya. Ya, Pasti akan dijabah oleh Yang Maha Kuasa. amin. Apalagi anak udah pintar doa kan juga seneng kan kita. Oke. Setiap sebelum tidur pasti doa buat ayah. Betul. Ya, jadi seperti itulah. Ya, teman-teman cepat nikah. Oke. Kita saling mendoakan semoga kita semua segera menikah. Maksudnya kami, Anda cukup saja ya. Ya. Dan kami semua bisa cepat nikah dan kita bisa sama-sama sukses. Amin. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat usaha-usaha yang akan dirimu tapaki. Kita akan bertemu lagi. Kita jumpa lagi nanti. Ya.